Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Meliza dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan skala, jarak, dan peluang. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang perbandingan. Jadi, perbandingan adalah sebuah cara yang berguna untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dari sebuah besaran yang sejenis dan akan dinyatakan dengan cara yang cukup sederhana. Dengan cara matematis, perbandingan bisa ditulis A dibanding B dan juga bisa dinyatakan dalam beberapa pecahan seperti A atau B. Dengan cara matematis, perbandingan bisa ditulis A dibanding B dan juga bisa untuk dinyatakan dalam beberapa pecahan seperti A per B dengan mempunyai keterangan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Ya, dalam perbandingan di sini terdapat dua bagian, yaitu ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan senilai yaitu sebuah usaha yang bermanfaat untuk membandingkan dua objek atau lebih besar. Jika salah satu nilai dari variabel yang bertambah, maka akan membuat variabel lain pun ikut bertambah juga. Oleh karena itu, dalam perbandingan yang senilai mempunyai jumlah nilai variabel yang sama. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah upaya untuk membandingkan dua objek atau lebih dari sebesar nilai salah satu dari variabel yang akan bertambah. Maka, untuk membuat variabel lain yang menjadi berkurang nilainya. Misalnya, jumlah dari hewan dengan waktu makanan yang habis, jumlah para pekerja dengan waktu mereka menyelesaikan pekerjaan, dan lain sebagainya. Berikut contoh soal tentang perbandingan. Ya, di sini terdapat contoh, yaitu ada seorang murid anak kelas 4 SD terdiri atas 10 murid laki-laki dan 15 murid perempuan. Maka berapakah perbandingan murid laki-laki dan perempuan tersebut? Ya, jadi yang diketahui yaitu murid laki-laki sama dengan 10. Untuk murid perempuan sama dengan 15. Jadi yang ditanyakan perbandingan murid laki-laki dan perempuan. Penyelesaiannya yaitu perbandingannya di sini yaitu 10 banding 15 sama dengan kita ubah ke pecahan, yaitu seperti 10 per 15. Kita bagi masing-masing, kita bagi dengan angka 2, 5. Ya, jadi 5 per 5 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2, diper 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi perbandingan murid laki-laki dan perempuan sama dengan 2 dibanding 3. Ya, jadi ini adalah penyelesaian tentang perbandingan. Oke, kita lanjut pada bagian skala. Jadi, skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah.
Ya, sebuah peta maupun dena digambar dengan menggunakan skala tertentu agar tetap dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Ya, skala pada peta maupun globe merupakan perbandingan atau rasio antar jarak pada peta dengan jarak sebenarnya pada permukaan bumi dengan satuan yang sama. Adapun skala yang terdapat pada peta maupun globe selalu menunjukkan pengecilan. Artinya, ukuran gambar yang terdapat pada gambar lebih kecil daripada ukuran sebenarnya atau biasa dikenal dengan faktor skala, yang mana hal tersebut hanya mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk gambar. Jadi faktor skala dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor pembesaran dan faktor pengecilan. Jadi faktor pembesaran yaitu skala K atau K dibanding 1 dengan K sama dengan lebih besar dari 1. Sedangkan faktor pengecilan yaitu faktor skala K atau 1 banding K dengan 0 kurang dari K dikurang dari 1. Untuk mencari skala yaitu memiliki rumus, yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sesungguhnya. Berikut contoh soal pada skala. Ya, di sini terdapat contoh soal, yaitu jarak kota A dan kota B dalam peta ialah 30 cm. Jika skala pada peta yang digunakan adalah 1 banding 400.000, tentukan jarak kedua kota sebenarnya. Jadi, di sini jarak pada peta yaitu 30 cm. Skalanya yaitu 1 dibanding 400.000. Skalanya 1 banding 400.000. Jadi di sini cara mencarinya itu jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan 30 dibanding 1 per 400.000 sama dengan 12 juta. Ya, lanjut, 12 juta cm sama dengan cm ke kilometer, yaitu berarti naik 5 tingkat, ya, berarti tinggal 120 km. Inilah jarak sebenarnya. Seperti ini, ya. Kita lanjut pada bagian ketiga, yaitu jarak. Jadi jarak adalah nilai yang mempresentasikan seberapa jauh benda mengalami perubahan posisi. Satuan internasional dan jarak adalah meter. Secara umum, jarak tempuh dihitung dengan mengalihkan kecepatan dengan waktu tempuh. Jadi rumus jarak disimbolkan sebagai berikut, yaitu S sama dengan V dikali T. Ya, berikut contoh tentang jarak. Di sini terdapat satu contoh soal, yaitu sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika waktu tempuh bus dari kota A ke kota B selama 2 jam 30 menit, maka jarak yang ditempuh bus adalah, jadi yang diketahui kecepatan rata-ratanya yaitu 40 km per jam. Dan waktunya yaitu 2 jam 30 menit, yaitu sama dengan 2,5 jam.
Jadi jarak yang ditempuh bus itu adalah, kita memasukkan rumus, yaitu S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan, dikali dengan T sama dengan waktu, yaitu masukkan V sama 40 dikali waktunya 2,5 sama dengan 40 dikali 2,5 sama dengan 100 km. Inilah jarak yang ditempuh bus tersebut, yaitu 100 km. Kita lanjut pada bagian keempat, yaitu peluang. Jadi peluang pada umumnya berarti kesempatan, namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Di dalam materi peluang ada beberapa istilah yang sering digunakan, diantaranya ruang sampel atau himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua, titik sampel atau anggota dari ruang sampel. Yang ketiga, kejadian atau himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi peluang memiliki rumus, yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A diper dengan N dalam kurung S. Jadi keterangannya yaitu N dalam kurung A yaitu banyak anggota himpunan kejadian A, sedangkan N dalam kurung S yaitu banyak anggota dalam himpunan ruang sampel S. Ya, jadi itulah penjelasan saya tentang perbandingan skala, jarak, dan peluang. Jadi semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.